Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial tentang memasak sambal bebek khas Madura ya. Seperti tadi ini ukuran 5 kilo ya. 5 kilo itu maksudnya ukuran 5 kilo itu tomatnya 5 kilo. Kalau masalah cabenya itu setengah kilo, kalau bawang merah setengah kilo, bawang putih setengah kilo. Kalau bawang putih setengah kilo dikurangin dikit nggak apa-apa, setengah kilo juga nggak apa-apa ya teman-teman. Karena ini ada pertanyaan juga dari teman-teman, kalau memasak tomat seperti sambal ini dikasih air apa tidak. Sebetulnya kalau air itu ya dikasih ya nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. Soalnya tomatnya sudah berair ya teman-teman. Karena pertanyaan dari teman-teman ini, jadi saya memberikan tutorial lagi tentang memasak sambal bebek khas Madura. Sebetulnya saya sudah memberikan tutorial tentang memasak sambal bebek khas Madura seperti ini. Lah ini dia kalau sudah mendidih tapi ini masih kurang. Tentunya ini ya teman-teman, kalau masalah merebus tomat sama cabai sama bawang ini, sama bawang merah sama bawang putih kan, kalau ini hanya sampai mendidih, setelah itu didiamkan sampai dingin, karena kalau panas blendernya itu akan kepanasan. Nunggu sampai dingin, coba lagi ditutup. Ini karena masih kurang, sebentar lagi. Mari kita coba lagi lihat. Aduh, ini juga masih kurang ya teman-teman, sampai mendidih. Ini nanti airnya itu sampai mendidihnya itu sampai ke atas-atas gitu ya. Karena kalau membuat sambal bebek itu harus gimana ya, harus cekatan ya teman-teman. Karena kalau mau jualan bebek goreng atau seperti ayam goreng itu, tentunya yang dirasakan itu dari sambal sama bumbunya ya. Kalau masalah bebek semua pasti sama bebeknya, kalau masalah ayam semua pasti sama ayamnya. Kalau masalah rasa tentunya hanya dari sambal dan bumbunya ya. Ini kan kalau bebek khas Madura seperti saya ini kan memakai bumbu kuning, sambal dan bumbu kuning. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kan ini sudah dingin. Saya tidak memberikan tidak memberikan tutorial mendinginkan, mestinya teman-teman sudah tahu. Seperti tadi memblender pasti sudah tahu, seperti saya bilang seperti biasa-biasanya gitu. Nah, sekarang ini waktunya memasak sambelnya ya, yang sudah di blender ini ya. Kalau masalah di blender itu jangan terlalu halus, agak-agak kasar ya. Kalau masalah mengaduk ini nggak nunggu berapa menit, diperkira-kirakan aja, tapi jangan terlalu lama ya, nanti takut yang di bawah hangus. Karena kalau sambal bebek ini kalau nggak diaduk seperti tadi itu, ini di bawahnya yang hangus, di atasnya nggak apa-apa, tapi di bawahnya bisa hangus, bisa lengket sama pancinya gitu ya teman-teman. Karena sambal bebek khas Madura ini tentunya harus harus hati-hati sekali kalau memasak. Seperti tadi saya bilang, kenapa harus bilang hati-hati? Karena tentunya yang dirasakan itu, yang dirasa oleh pembeli itu tentunya sambal dan bumbunya ya. Nah, ini sudah mendidih ya. Kalau mendidih ini kita persiapkan minyak. Pakai minyak kalau 5 kilo tomat itu dan bawang putih setengah kilo. Maksudnya bawang merah dan bawang putih setengah kilo itu minyaknya cukup setengah liter. Jangan lupa ya, setengah liter. Kalau mau nambahin dikit nggak apa-apa, lebih dari setengah liter juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang ya. Ini juga ada pertanyaan juga dari teman-teman, Bang,
bukan keluar minyak bang, itu dikasih minyak ya. Tentunya teman-teman lihat sendiri kalau masalah dikasih minyak itu memang dikasih minyak. Tapi kalau nggak mateng itu nggak masak. Maksudnya nggak sampai mateng, minyaknya nggak akan keluar. Makanya ini ngerebusnya, memasaknya itu maksud saya cukup memakan waktu agak lama ya, sampai keluar lagi minyak yang tadi ditaruh itu. Memang dikasih minyak, tapi minyaknya harus sampai keluar lagi. Ini kan mendidih, kelihatan kan minyaknya dikit-dikit itu. Tapi ini seperti ini ya, masih kurang. Nah, seperti apa tadi? Yang minyaknya dikasih minyak, tapi ini masih kurang. Maksudnya kurang apa? Kurang lama dikit. Nanti kalau sudah lama, sudah mau matang, minyaknya itu akan keluar semua. Nah, sekarang pengasihan garam. Kalau garam mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau garam ini 7 sendok, 7 sendok bebek ya teman-teman. Ini sudah cukup. 7 sendok bebek. Sekarang setelah garam di ini micin. Kalau micin 1 tentunya sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 7 ya. Nah, karena kalau micin itu sendoknya lebih kecil. Nah, setelah micin itu ya teman-teman, jangan lupa pakai gula. Sebentar, saya ambilkan lah ini gula. Kalau gula cukup 1, 2. Kalau gula ini cukup 2 sendok ya. Seperti tadi saya bilang, kalau gula yang cukup 2 sendok. Ini dia kalau masalah minyak ya. Ini sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit. Lah, seperti ini ya teman-teman. Seperti saya sebelumnya yang saya bilang itu, saya tidak pernah memberikan tutorial yang saya tidak mempunyai ilmu ya. Saya tentunya hanya bisa memberikan tutorial ini kepada teman-teman. Semoga saja kepada teman-teman kalau melihat tutorial ini bisa bermanfaat ya. Ini saya memberikan tutorial tidak pernah ditutup-tutupi, tidak pernah gimana ya, maksudnya tidak pernah memberikan tutorial abal-abal ya, karena ini nanti untuk jualan saya sendiri nanti malamnya teman-teman. Seperti biasa saya bilang gitu ya. Nah, sekarang tutup. Karena ini jangan terlalu lama, kalau menutup ini nantinya takut nanti hangus ya. Setelah ini mari kita coba lihat lagi. Ini dia diganti ya. Ini soalnya yang ini panas. Ini diganti, yang ini soalnya panas. Diganti yang lebih besar. Ini senjata andalan saya, seperti biasa saya pakai ya. Kan ini pegangannya lebih panjang gitu ya teman-teman. Mengaduknya itu lebih enak. Karena ini sambelnya masih separuh perjalanan ya teman-teman. Seharusnya kalau teman-teman ini membuat sambal seperti ini, jangan lupa ya diaduk-aduk terus ya. Karena seperti tadi saya bilang, nanti di bawah bisa hangus kalau nggak diaduk. Karena ini akan saya tutup lagi. Tapi jangan lama-lama. Seperti tadi saya bilang. Setelah ini kita akan buka lagi, akan coba menghaduk lagi ya. Ini dia. Seperti ini ya teman-teman, kelihatan kan minyaknya itu. Itu ya, sudah mengangkat semua minyaknya, maksudnya minyaknya itu ke atas. Ini juga hampir selesai ya teman-teman, tapi tunggu ya. Ini sudah berjalan 70%. Sekarang mari kita coba lihat lagi. Ini dia minyaknya sudah keluar. Kalau sudah keluar gini kan ini masih banyak, soalnya ini
pas lagi panas-panasnya, lagi mendidihnya. Ini kalau sudah segini, ini coba kecilkan ya, jangan sampai dimatikan dulu, dikecilkan dulu sampai betul-betul minyaknya keluar. Kalau sudah dikecilkan gini, ini nanti minyaknya akan keluar lagi, akan terangkat semua ya teman-teman, akan terangkat semua. Sekarang kan sudah berjalan 80% ya, berjalan 80%, nanti ini akan keluar. Coba tutup dulu. Kalau ini jangan terlalu cepat diaduk ya, karena ini cuma hanya untuk mengangkat minyaknya keluar ya, ke atas maksudnya, mengangkat minyaknya ke atas. Coba lihat lah gitu ya teman, lihat ya, kan minyaknya kelihatan lebih banyak. Nah, lebih banyak. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ini mantap sekali teman-teman, ini sangat mantap sekali. Ini pasti rasanya sangat enak ini teman-teman. Ini seperti ini ya minyaknya ya, ini sudah mulai banyak yang keluar ya. Tentunya pertanyaan teman-teman seperti tadi itu bagus, bukan keluar minyak bang, memang dikasih minyak. Betul, kalau sambal seperti ini nggak dikasih minyak tentunya rasanya tidak akan enak ya, tidak akan enak. Nah, setelah ini akan ditutup lagi. Seperti saya tadi bilang, kalau sudah dikecilin jangan diaduk ya, jangan diaduk, maksud saya jangan diaduk, tutup lagi. Tunggu berapa menit lagi, sudah berjalan 90% ini. Tunggu berapa menit lagi sampai betul-betul keluar, betul-betul matang gitu ya, bukannya keluar lagi. Ini tunggu hanya sampai betul-betul matang. Wah, ini sudah 95%, tapi tunggu sebentar lagi ya. Ya gitulah teman-teman, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada teman-teman, hanya bisa memberikan tutorial ini ya. Sekarang matikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi amal ibadah saya ya teman-teman. Makasih, sampai jumpa.